Ya, pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herjuno Syaputra dalam program Chip Talk dan kita tahu bahwa bicara mengenai tren kendaraan listrik dan ini program Chip Talk kali ini senang sekali kami akan membawa tema ini dan kita akan membahas bagaimana sebenarnya perkembangan industri motor listrik serta bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia menerima kedatangan motor listrik di Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal itu, langsung saja kita akan membahasnya dengan Direktur Utama dan CEO PT Elektra Motor Group atau Alfa. Langsung saja saya sapa Pak Purbaya Panca. Apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Baik, Cino. terima Kabar kasih baik. sudah bergabung bersama kami di Chief Talk. Terima kasih. Tapi disclaimer dulu sebelum kita lanjutkan, saya izin manggilnya Chief. Chief Purba ya. Siap. Pak, thank you for coming. Ya, Welcome. saya excited sekali bicara mengenai kendaraan listrik. Ini juga jadi concern kita bersama, khususnya anak-anak milenial, zilenial kan pasti mereka akan berpikir tadi go green, sustainable, dan ini related sekali dengan bahasan kita. Tapi sebelum kita bicara Alfa dan juga motor listrik ini, kalau saya lihat dari Chief Purba sendiri, tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Chief dan what I got something kalau saya lihat Chief very casual, very light ya. Apakah Chief tiap hari memang dandannya seperti ini or you know you bring those casuality to your work atau seperti apa sebenarnya? Memang secara general saya orangnya casual. Alright. Jadi untuk bisa memimpin Alfa sebagai salah satu startup terkemuka di motor listrik, suatu proses yang sebenarnya lumayan netral. Dan juga mungkin saya secara general orangnya berantakan juga gitu kan ya. Jadi dengan casualty That's ini okay. is actually just nice. Iya. Kadang gini Pak, we need like you know creativity ya. I mean like thinking out of the box dan kadang memang ya tadi kalau saya lihat tadi Chief juga dengan tandanya, aduh saya bilang keren sekali untuk seorang Chief. Nice. Nah Chief, kita bicara mengenai electronic vehicle, you know, Sure. kendaraan listrik dan Alfa ini luar biasa. Ini salah satu brand yang saya pun sangat familiar. Mungkin teman-teman pemirsa di rumah juga sudah punya. Beberapa teman saya punya loh Pak. Terima kasih Tapi atas nanti saya supportnya. kontak Chip kira-kira seperti apa kalau saya mau beli. Tapi Chip, kita bicara kendaraan listrik, khususnya motor listrik. Perkembangannya sejauh ini gimana? Karena kalau saya tahu mobil listrik juga luar biasa. Tahun lalu ada 17.000 dan kalau dari angka itu berarti motor harusnya more than that. Kalau dari Chip sendiri melihatnya seperti apa? Oke. Kalau kita lihat dari perkembangan motor listrik di Indonesia, saya selalu optimis dengan apa yang sudah terjadi. Oke. Karena kalau kita cerita mengenai industri motor di Indonesia, Indonesia itu adalah salah satu konsumen terbesar di motor, di mana jumlahnya itu sekitar 6 juta unit per tahunnya, give or take. 6 juta, ya. Nah, kalau kita cerita mengenai perkembangan motor listrik sendiri ini, setahun lalu, sepengamatan kami, jumlah yang sudah mengaspal di Indonesia dijual di tahun 2023 kisarannya sekitar 50 ribuan unit, ya kan? Jadi apakah 50 ribu unit ini termasuk besar secara absolut? Yes, of course. Tapi kalau kita lihat dari penjualan total motor secara keseluruhan yaitu 6 juta unit, so we are talking about adoption rate of maybe close to 1%. Jadi tahun ini kita menargetkan atau mempunyai pendapat bahwa ini bisa mencapai dari yang double digit thousand ke triple digit thousand. Yes. Jadi dengan ini kita optimis bahwa perkembangan motor listrik berjalan dengan baik. Apalagi dengan adanya subsidi dari pemerintah yang kisarannya juga lumayan signifikan di 7 juta rupiah per unit. Dan ini tentunya akan memicu pemakai motor untuk mulai mempertimbangkan untuk berpindah ke motor listrik. Chief, menarik. Anda menyebutkan tadi bahwa jumlah penjualan motor 6 juta. With numbers we got tadi 50,000 something. Yes, It's still very small. Tapi kita kan optimis karena kita lihat bagaimana trennya makin bagus, makin baik, makin yang sadar bagaimana mereka bisa switching dari konvensional ke electric vehicle. Tapi kalau kita lihat kendala Chief, paradigma orang kan khususnya apalagi banyak orang yang belum menggunakan listrik mahal. Well, for some reason maybe, I don't know. But tapi kalau dari Chief kita lihat subsidi sudah ada sebenarnya. Betul.
Is there any something like else yang kita bisa pakai atau kita gunakan biar banyak orang makin punya eagerness untuk oke, saatnya beralih ke listrik menurut Oke. Chief? Aha. Oke, jadi kita cerita mengenai sesuatu industri yang baru nih, Baik. Mas Juno, di mana industri listrik EV secara keseluruhan ya. adalah sesuatu yang sifatnya sangat baru. Dan dengan ini kami merasa nih bahwa approach kita menyikapinya dengan bukan hanya men-tackle untuk produknya saja, Baik. tapi secara ekosistem pun juga harus kita Ekosistem. tangani dengan baik. Apa yang saya maksud ekosistem adalah hal-hal yang berkaitan bagaimana caranya untuk pengguna-pengguna motor listrik atau mungkin mobil listrik untuk juga bisa merasa bahwa dimanapun mereka berada, mereka pun juga bisa melakukan pengisian daya Oke. untuk kendaraan-kendaraan motor listrik ini. Nah inilah perkembangan-perkembangan dari industri motor listrik yang harus kita pertimbangkan terus dan harus kita galakkan terus. Kalau kita lihat dari segi produknya, model-model Indonesia sudah sangat banyak loh, Mas Juno, ya kan? Kita benar-benar diberkati dengan banyaknya model-model motor listrik, termasuk tentunya dengan Alfa juga. Tapi menurut saya semakin banyak semakin bagus. Ya. Karena dengan ini masyarakat punya pilihan. Sekarang pertanyaan adalah dengan awareness ini kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat yang namanya motor listrik cocok dengan mereka itu seperti apa. Karena yang namanya use cases itu lain-lain untuk kita semua di sini. Ada yang mungkin tujuannya hanya singkat saja, tujuannya mungkin buat yang saya sampaikan sebagai motor kompleks gitu ya. Atau memang ini dipakai sebagai mode transportasi utama atau primary transport untuk mereka itu. Oke. Nah dengan inilah saya merasa bahwa perkembangan motor listrik akan bisa terus digaungkan karena kita membicarakan ekosistem, Baik. kita juga membicarakan mengenai use case juga. Nanti kalau misalnya waktunya cocok saya juga bisa menceritakan lebih jauh apa yang saya maksud dengan use case. Yes. Tapi kita kira-kira poinnya tadi use case ini menarik. Bagaimana sebenarnya tiap personal individu punya kebutuhannya masing-masing ya Pak. Betul. Ya. Whether tadi memang untuk daily activities atau mungkin short trip yang memang hanya untuk pendukung gitu Betul, ya. betul. Itu juga teman-teman mungkin pilihannya seperti. Tapi menarik. Sebenarnya kalau kita bicara tadi semangatnya ekosistem subsidi sudah ada. Ya. Kalau kita lihat Pak, menurut Anda ketika switching ini sudah akan maksimal misalnya, sudah angkanya luar biasa. Ya. Apa sih yang akan dirasakan dampaknya untuk masyarakat ketika mereka tahu bahwa memang EV ini sangat berdampak terhadap kehidupan. Ya kita tahu ini pasti tadi less pollution and everything ya greener lah seperti itu. Ya. Menurut Anda apa dampak signifikan kalau kita majoritinya menggunakan EV? Oke, tentunya tadi kita cerita mengenai sustainability, di mana sustainability ini pun juga dari segi jejak carbon footprint kita pun juga bisa kita ukur. Karena di dalam motor-motor listrik kami di Alfa, kita bisa mengukur perjalanan mereka dan juga bisa mengukur seperti apa driving behavior-nya dan lain-lain. Ya kan? Mungkin satu hal lagi yang saya bisa sampaikan adalah mengenai noise. Exactly. Noise pollution, Yes. ya kan, dimana menurut itu adalah salah satu kategori daripada polusi. Betul. Jadi kami berharap dengan adanya banyak motor listrik mengaspal di Indonesia, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan noise pollution pun juga bisa kita redam juga. And somehow it's cheaper juga karena kalau kita bicara fuel, sangat, right? sangat. Jadi kalau kita cerita mengenai biaya operasi, berdasarkan pengamatan kami, berdasarkan tentunya setiap orang mempunyai use case yang lain, tapi berdasarkan pengamatan kami biaya operasinya itu sebenarnya bisa ditekan sebanyak 80%. Betul sekali. Jadi, Dan ini banyak sangat produktif dan tentunya dengan pergerakan daripada industri motor sendiri yang suatu saat juga akan mencapai suatu scale yang tertentu, kita juga berpendapat bahwa harga motor-motor listrik pun juga akan suatu saat akan lebih terjangkau. Lebih affordable lagi. Dan ini make sense karena kalau kita lihat sekarang trennya juga harganya makin kompetitif. Yes. Dan juga ini sebenarnya pangsanya sebagai milenial, zilenial, teman-teman juga mungkin lebih bisa berpikir bahwa sebenarnya akan merasa bahwa ini kurang affordable, tapi ketika kita menggunakan terus ada biaya operasional
yang cuma kita charge ya Pak ya, tanpa harus tiap minggu kita tiap hari ke pom bensin ini, percaya deh, luar biasa difference yang kita bisa buat, baik itu secara cost maupun untuk alam seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara Alfa Pak, ini brand yang saya sebutkan di awal luar biasa grow-nya. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena everyone around me somehow like, what did you get? I mean, what did you use? Oh yeah, this one, Alfa. Okay. Even saya tadi cerita sama Cip Purba bahwa bagaimana Alfa begitu, ya sekarang sudah banyak ya cabang-cabangnya. Alfa sendiri punya target seperti apa sih Pak? Secara spesifik ketika kita bicara industri listrik, mobil listrik dan kendaraan listrik, dan khususnya pengguna. Ya. Oke, jadi ini balik lagi nih pas kita memulai ideation daripada bisnis motor listrik kami. Yang tentunya pada saat itu dichampionkan oleh perusahaan induk kami yaitu Indica Energy. Satu, kita ingin memimpin perubahan. Dan memimpin berarti mempunyai sesuatu konsekuensi sendiri. Bahwa kita harus melakukan ini dengan serius, kita harus melakukan ini dengan seksama, dan juga kita harus memikirkan bukan hanya dalam jangka waktu pendek saja, tapi ini harus dalam jangka panjang. Dan the nature of the business untuk EV in general, it's a marathon anyway. Sprintnya ada, tapi secara keseluruhan kita melihat bisnis kita ini akan terus berkembang dalam waktu jangka panjang. Nah, jadi dengan itu kita merasa bahwa kita harus memimpin perubahan ini. Dan yang kita lakukan adalah pada saat kita melaunching produk Alva di Gias 2022, kita mau make sure bahwa kita pun siap untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat customer kami. Karena kalau kita cerita motor listrik, kita bukan hanya cerita mengenai produknya saja, tapi kita juga cerita mengenai teknologi behind the product. Dan malahan salah satu keunggulan daripada EV itu adalah bahwa ada IoT sistem yang bisa membantu teknologi yang memudahkan pengguna pada saat mereka berkendaraan motor listrik. Dengan itulah makanya kita berpendapat bahwa kalau kita ingin memimpin, kita mau fokus di produk tentunya, dan itu juga sudah dinikmati oleh banyak pengguna Alfa. Kedua juga adalah teknologinya, karena teknologinya itu akan mendukung produknya itu sendiri dan bisa memberikan kemudahan ke para pengguna motor Alfa dan bisa membedakan kenapa ya saya harus bertransisi ke electric vehicles. Seperti itu, Mas. Dan tadi Chip menyebutkan juga 2022 ya. Yes. Dan baru beberapa hari yang kemarin juga congrats for entry. Terima kasih. Saya udah baca informasinya, beritanya luar biasa. Harganya pun saya surprise loh, Chief. I think I should give a try ya. Dan juga nanti kita break dulu, Chief, sebelum kita sambung mengenai EV, dan juga nanti saya mau tanya-tanya juga nih ilmunya dari Chief. Leadership-nya, seni memimpin itu seperti apa sih? Apalagi ini startup teknologi seperti itu ya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Chip Talk. Careful, Alpha One, dan family-nya karena kita juga banyak variannya juga. Mereka ini memang kita tarikkan untuk masuk ke sektor premium. Ya, kembali di Chip Talk dan masih bersama Direktur Utama dan juga CEO PT Electra Motor Group Alva, ada Cip Purba di sebelah saya. Kalau tadi kita ngobrol soal bagaimana EV dari tahun ke tahun dan bagaimana sebenarnya Alva juga dengan perkembangan yang menarik juga yang saya baca tadi, Chief, sebelum kita break. Entry ini luar biasa, satu breakthrough yang menurut saya, waduh, banyak yang harus, ya mungkin teman-teman kalau lagi bingung-bingung, mungkin ini salah satu pilihannya ya entry. Kalau kita lihat entry dengan tadi, saya lihat juga datar ya Chief ya, itunya. Entry ini menurut Chief, seberapa besar potensinya untuk bisa diterima masyarakat tanah air? Ya. Terima kasih, entry adalah produk unggulan kami yang terakhir. Dan bedanya antara entry dengan model-model kita yang sebelumnya adalah ini
adalah produk yang mengarah ke mid segment. Mid segment. Jadi kalau kita lihat Alfa Servo, Alfa One, dan family-nya karena kita juga banyak variannya juga, mereka ini memang kita tarikkan untuk masuk ke sektor premium. Tapi kalau kita cerita segmen, mid segment, pasar itu jauh lebih besar dari segi jumlah unit dibandingkan dengan premium. Baik. Dan ini sangat-sangat exciting buat kami. Ya. Bahwa ini akan menjadi produk unggulan kami di sektor motor listrik secara keseluruhan. Dari segi desain, dari segi R&D kami, kita juga selalu percaya bahwa yang namanya produk unggulan itu harus disesuaikan dengan apa yang konsumer inginkan. Oke. Jadi kami dengar terus suara-suara dari konsumer dari segi jarak tempuh, dari segi top speed, dan juga desain-desainnya, dan juga keperluan-keperluan dari segi space di dalam motornya sendiri dan lain-lain. Ini kita lakukan to make sure bahwa produk ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat konsumen kami. Congrats anyway, Chief. Thank you. Ya, saya kalau lihat juga dari profile berita gitu, menarik sekali. Ini pilihan untuk teman-teman yang mungkin ingin beralih pelan-pelan. Oke, Chief, kita bicara mengenai, sekarang saya mau nanya secara personal. Yes. Dengan Chief Purba, bahwa tadi Chief menarik di awal menyebutkan bahwa ini kan bisnisnya, it's a long journey. Masih akan terus bertumbuh. Ya. Berarti endurance-nya harus cukup panjang ini. Kalau dari Chief sendiri as a leader ya, apa sih Chief yang harus disiapkan seorang leader, khususnya mereka yang bergelut di bidang startup ya? What does it take gitu for being a leader di dunia startup seperti ini? Kalau dari Chief. Oke. Let me reflect first. Take your time. Mungkin satu adalah banyak startup-startup dimanapun juga selalu datang dengan ide-ide yang baru. Dan ide-ide baru ini berarti apapun juga yang kita lakukan belum tentu mempunyai sesuatu precedence yang bisa kita tiru atau bisa kita asimilasikan. Jadi proses untuk kita berkembang itu harus menganut sesuatu yang sifatnya baru. Dan dengan itulah makanya slogan daripada Alva adalah change the game. Di mana kita tentunya melihat apa yang terbaik dari apa yang sudah terjadi, tapi bersamaan juga kita tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan di Alva sendiri pun juga sebenarnya pada saat kita memulai perjalanan ini, di mana kita hanya punya segelintiran orang saja, sekarang jumlahnya sudah 400-an. Kita juga merasa bahwa kita ingin mengambil elemen-elemen dari non-otomotif industri ke Alva. Jadi orang-orang kami ini tidak sebagian besarnya datang dari otomotif industri, tapi juga mengambil orang-orang yang mempunyai pengalaman di industri yang lain. Dan triknya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa make sure mereka bisa bekerja sama dengan baik, bring their best of experience to Alva, supaya kita bisa terus mengembangkan cara bekerja yang lebih baik ke depannya. Nah, kalau untuk motornya sendiri, arguably terus tentunya harus datang dari otomotif industri, ya kan? Nah, tapi kalau di luar manufacturing atau R&D, tentunya itu bisa datang dari non-otomotif industri. Yang juga kami sering melakukan banyak refleksi adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang sudah terjadi di negara-negara yang lain sebagai suatu acuan. Tapi tidak semua yang terjadi di sana pun juga bisa kita copying and pasting. Karena use casesnya lain, skema atau struktur daripada negara, setiap negara pun juga lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilah-milah ini dan bisa kita lakukan sedemikian rupa kita as a team will have our own views dan bisa kalau bahasanya saya itu meng-plug whatever the weaknesses yang kita ada sebagai organisasi dengan make sure bahwa
masukan-masukan, pandangan-pandangan itu datang dari masing-masing pihak. Yeah. Seperti itu. It's beautiful karena saya lihat bagaimana sebenarnya ketika kita memimpin apalagi satu company startup dengan 400 ya Chief ya sekarang. Sekarang 400. Ya. 400 something, they got different ideas, different hats, Yeah. different mind. Jadi Yeah. adaptif tadi harus Harus. ya menerima bagaimana tadi menyerap kritikan, ide segala macam. Yes. Itu juga harus dilakukan. Apalagi kita bicara teknologi yang memang growing, Betul. nggak akan berhenti seperti itu. Yeah. Nah, kalau mungkin gini, Chip, pertanyaan saya, what is the biggest lesson that you learn during your career? Atau mungkin ada satu momen yang Chip merasa itu yang tidak bisa Chip lupakan dan akhirnya, okay, this is a big lesson. Oke. During pandemic maybe, right? 2022 something. Iya. Yeah, we were still. Betul. Ya dulu kan. Betul. Idenya memang datang pada saat COVID. Yes. Okay. Kita melakukan business planning juga pada saat COVID. Dan akhirnya kita launching ke produk Alpha, brand Alpha dan juga produk Alpha One-nya pada saat GIAS 2022, exactly 2 years ago. Yeah. Gitu ya. Jadi mungkin yang saya nggak pernah lupakan adalah bahwa kita sedikit nekat di GIAS. Jadi kalau di GIAS itu ada section buat Yes. mobil, ada section buat motor. Tapi kami merasa nih sebagai Alpha, brand baru, brand Indonesia Yes. yang akan berkecimpung di dunia otomotif dan juga adalah sektor yang baru yaitu motor listrik. Bagaimana caranya kita bisa memberikan sesuatu yang wah. Nah di sanalah kita mengambil suatu keputusan yang sangat berani untuk membuka booth kami di booth mobil. Jadi depan kita itu ada Porsche, Mazda, samping kita Mitsubishi, And then sanalah Alpha. Jadi awal-awalnya pada saat ini kita lakukan di awal-awal karena kita nggak ada produk yang sudah kita luncurkan. This is the brand new product launch. Semuanya ditutup. Jadi komen-komen dari teman-teman yang lewat pada saat itu adalah ini Alpha mobil apa ya? Mereka nggak tahu bahwa ini sebenarnya adalah motor listrik. Nah, itu suatu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan karena suatu keputusan yang besar karena biaya untuk melakukan launching itu pun tapi juga sangat. Is it, I mean, part of strategy nggak waktu itu ketika kita tahu di depan kita ya merek-merek tadi, and then you put out of nowhere Alpha di situ atau memang it happens organically atau memang Kita pikirkan panjang. Okay, good. Kita pikirkan panjang karena apapun juga yang berkaitan dengan biaya, kita harus ukur dengan return of investment-nya seperti apa sih. Nah itu memang yang namanya return on investment on branding is not easy to measure. I know. But nevertheless, we this is a thought good it was thing. a successful launch. Kalau dari cerita tadi, gimana sebenarnya Alpha bisa tadi ada di section yang agak berbeda, terus depan-depannya juga ini udah yang established semua. Tapi kalau aku lihat itu apresiasi sekali sih, bagaimana Chief membangun, let's say it's from one dream dream right, become and now reality seperti itu. Dan remember people ini local brand, please do support your local brand. Jangan mikir Alpha bukan punya Indo. Tadi Chief bilang, aduh, saya makin bangga loh Chief. Terima dengan kasih. kreasi teman-teman Alpha dan tadi as a nasionalis kita makin bangga dengan menggunakan Alpha. Chief, kalau tadi kita bicara pengalaman segala macam. Kalau dari Chief sendiri kan memimpin sibuk pastinya. Punya banyak tantangan, meetings, waktu yang pack seperti itu. Is there something like special ritual yang Chief lakukan untuk tetap semangat, tetap on fire ketika mengawali hari-hari, throughout meetings? Ada something special yang selalu mungkin Chief ingat, oh this is my reason or this is why I do this. Yang muncul langsung di kepala saya adalah it's about sharing. Good. Jadi on my day-to-day activities, saya banyak melakukan meeting dengan tim dan tidak saya lakukan hanya dengan para chief saja, tapi juga ke level head, malahan ke level bawahnya juga. Karena satu, saya pun juga masih belajar nih, as you know, ya kan. Jadi dengan ini pun juga saya berkeinginan untuk belajar dari masing-masing teman-teman di Alpha, apapun juga levelnya. Masalah yang mereka hadapi apa,
apa yang saya bantu. Dan dengan ini saya merasa bahwa kebersamaan daripada Alfa itu bisa terus kita jaga. Oke. Dan ini menjadi suatu kepuasan tersendiri untuk bisa memberikan pembicaraan yang sifatnya mungkin personal dalam konteks one on one, yang tentunya akan banyak waktu ya. Tapi inilah yang menurut saya diperlukan selama kita terus menjajaki bisnis baru di Alfa, di mana saya perlu sekali untuk mendapatkan support dari teman-teman di Alfa untuk terus maju. Challenges banyak, tapi kita harus juga bisa membuktikan bahwa kita mempunyai beberapa quick wins along the way, dan dengan quick wins ini kita bisa terus maju ke depan. Oke, nice. Kalau tadi ketika Chief bilang sharing, I was like, okay, when you are blessed, be blessings juga ya, Chief. Yes. That's exactly what you do, dan itu juga pesan untuk kita semua ketika kita punya sesuatu, ya harus menjadi berkat juga untuk banyak orang. Satu, Chief, kalau mimpi untuk Alfa ke depannya, what is your biggest dream for Alfa? I mean, more branches, more, of course, more EV ya, atau seperti apa sih, Chief? Yes. Kalau untuk di Indonesia, tentunya is as simple as we want to make sure bahwa produk Alfa ini bisa dinikmati oleh semua pihak di Indonesia. Kita mulai di Jawa, kita sudah ke Bali. Dengan itu kita berharap bahwa setelah Jawa dan Bali dipenuhi, kita juga akan masuk ke pulau-pulau yang lain pada saatnya. Tapi juga satu hal yang menjadi mimpi kami semua di sini adalah bahwa yang namanya motor itu menurut saya di Indonesia adalah negara di mana kita itu sangat passionate. Yes. If not the most passionate country when it comes to two-wheelers. Kenapa begitu? Karena di Indonesia itu motor dipakai untuk primary transport. Dan dengan itu banyak sekali di mata pengguna motor secara keseluruhan, apapun juga investasi yang mereka lakukan untuk motor itu sangat berharga buat mereka. Jadi mereka akan ulik motornya seperti apa. Kedua juga menjadi sesuatu yang sifatnya emosional, dan ketiga pun juga bisa menjadi sesuatu identity daripada mereka pengguna-pengguna motor tersebut, yang juga menjelaskan kenapa motor-motor Indonesia itu banyak dimodif dan lain-lain. Ya kan? Nah dengan ini mimpi Alfa adalah bahwa suatu saat kita juga bisa menjadi brand yang bukan hanya brand di Indonesia, tapi juga brand di luar negeri juga. Amin for that. Exactly, beautiful, Chief. Karena, when you mention about we are very, passionate when it comes to two wheels, very emotional. That's exactly what happens here in the country ya. Kita tahu bagaimana motor menemani kita dengan berbagai kenangan ya, Chief. Ya, betul. Dari kecil sampai sekarang. Well, Chief, it's a very, beautiful opportunity to have you here. Thank you. Dan tentunya saya senang sekali bicara mengenai EV dan Alfa. It's a local brand, and I do really support. I'm down for anything that related to locals. Dan saya terima kasih Chief dan juga sudah mau mengawali mimpi dari 2022 sampai 2024 dan berkembang sampai saat ini. Kebanggaan Chief juga kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Thank you so much. Terima kasih. Sukses untuk Alfa. Terima kasih. Ya, saya harus datang nih ke Alfa nanti. Please I want to check more about the EV. Thank you so much. Tadi Direktur Utama dan CEO PT Electra Motor Group Alfa, Chief Purbaya Panca, dan saya Herjunio Syaputra undur diri. Demikian Chip Talk. Sampai jumpa.